Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilalahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, u'tiyat ummati say'an lam yu'tahu ahadun minal umam ayakulu indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umatku diberi oleh Allah sesuatu yang seseorang tidak diberi oleh Allah daripada umat-umat terdahulu. Jadi ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Jadi sama ini banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Di antaranya, kalau kita ini berbuat dosa,
Allah tidak langsung nulis dosa kita. Tunggu dulu, katanya. Ya, malaikat ini kepingin aja langsung nulis. Ya kalau buat dosa sekarang ibaratnya kalau polisi itu ketemu langsung ditilang. Kata Allah, tunggu dulu. Pagi berbuat dosa, tunggu dulu. Nanti sampai sore. Kalau sore belum tobat, tulis 1. Kalau dia bertobat, hapus. Gak usah ditulis. Maghrib berbuat dosa, mau tulis jangan, tunggu hampir subuh. Kalau masih berbuat belum tobat, tulis 1. Tapi tobat coret. Beda kalau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik belum ngerjakan, tulis 10. Langsung suruh nulis. Pemanya, nanti malam pengajian lah, pemanya nih. Ingatnya duhur tadi, langsung insya Allah datang saya 10. Padahal belum dikerjakan. Maghrib kan 1 itu hasanatun wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kebaikan yang diberikan oleh Allah itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia ini sampai jual, batu baranya dijual, tembaganya dijual, emasnya dijual, tanahnya dijual, kayunya dijual, pesawatnya dijual. Terus ditukar dengan 1 kebaikan Allah, seluruh dunia ini tidak ada bisa menandinginya. Makanya sering saya katakan hari kiamat itu adalah hari penyesalan, namanya yaumal hasrah. Harinya itu namanya hari kayak asrah. Ya, ada namanya zalzalah, hari yang menggoncangkan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Hari kiamat dikatakan zalzalah. Nah, ada juga namanya yaumal jaza, hari di mana Allah membalas. Yaumuddin termasuk hari balasan. Nah, di situ ada namanya yaumal hasrah, hari penyesalan. Maksudnya apa? Banyak manusia yang menyesal ketika diberikan pahalanya oleh Allah. Inikah balasannya ya Allah, tahu gini saya mengerjakannya ya Allah. Muhammad ya. Banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya umat dulu itu disiksa oleh Allah, dijadikan warik. Gara-garanya tidak mau Jumatan lah, gara-garanya tidak mau Jumatan. Nah, kita ini tidak ada Jumatan, kada jadi warik-warik juga. Coba. Jadi setiap disuruh Jumatan alasan, disuruh Jumatan alasan, disuruh Jumatan alasan. Alasannya ikannya banyak lah, mancing lagi strike lah, ya. Disuruh Nabi Musa sholat sama, akhirnya Allah murka, kunu kirodatan khosin waja'alnaha nakalan lima baina yadaya. Jadi kamu warik. Makanya begitu diorek-orek ada warik kayak manusia. Teori Darwin, ngerti ndak teori Darwin nih? Ya, Pithecanthropus erectus mojokertous. Sekolah dulu saya Pak, masih ingat saya. Pitek termasuk yang ada kerangka manusia kayak warik ada di Indonesia, di Mojokerto. Pithecanthropus erectus mojokertous, ada Mojokertousnya ini. Itu pelajaran sejarah dulu, geografi ya. Jadi dijadikan Allah. Nah, kita alhamdulillah
Ndak Jumatan, ditunggu sama Allah kapan kita mau Jumatan. Ya, sholat ndak pernah sholat, Allah tunggu. Kalau umat dulu ndak, langsung dihajarnya, disiksanya, diazabnya. Umatnya Nabi Muhammad tidak, ditunggu tobatnya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma naitani anhu falam abtub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'utani ila taubati ba'da jur'ati ala ma'siyatik. Itu kan doa akhir tahun. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sana, ya Allah di tahun ini banyak yang kau larang-larang ku kerjakan ya Allah. Falam atub minhu, aku belum taubat ya Allah. Di antaranya Pak, yang kita merasa ndak dosa padahal itu salah lah, padahal itu salah, padahal itu ndak baik, tapi kita merasa ndak berdosa, yaitu sholat sering terlambat. Sholat sering terlambat. Buktinya kenapa Allah tidak senang? Buktinya disiksa. Summa utiya ala qaumin turdahu ru'usuhum, aku diajak oleh malaikat. Di situ Allah tunjukkan ada manusia kepalanya dihancur, dihantam godam. Turdah itu digempit ini Pak. Mungkin kalau gambarannya walaupun tidak 100%, kalau pian ngelihat kalau ada besi mau dikikir itu kan ada besi yang gini jalan gengrek, diputer-puter ini supaya megangin itu kan baru dikikir itu. Apa? Gitu ya, yang supaya. Nah itu kepalanya taruh tengah gitu, tos, matanya lepas, giginya rompal, otaknya hancur. Kemudian alatnya mundur lagi, krek, kepalanya utuh lagi, digencet lagi, kres, mundur lagi terus. Wala yafturu an dari kasy'. Kejadian itu tidak pernah terputus, terus berulang-ulang. Nabi bertanya, siapa itu hai Jibril? Oh itukah umatmu? Haula'il ladzina tatatsaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka itu orang yang kepalanya berat untuk diajak salat 5 waktu. Imma tarakuha kaslanan, kadang salat, ninggalkan salat karena malas, bukan ingkar. Kalau ingkar dia kafir, dia murtad. Apa ndak wajib salat itu? Murtad dia itu. Namanya murtad qauli. Omongannya yang bikin dia murtad karena menghalalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dia bilang tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa, itu dosa, tidak boleh. Kalau dia sekedar tidak sholat berarti dia cuma karena malas saja, bukan karena ingkar. Malas saja tidak sholat, dia diem. Aku sebenarnya kepingin pang sholat, cuman masih belum bisa. Nah dia belum bisanya karena malas saja, disiksa. Imma tarokuha kaslanan, kadang-kadang tidak sholat karena malas, au yuakhiruna, atau dia sholat cuman menunda-nunda waktu. Nunda waktu ini dosa Pak. Falam atub minhu, aku belum taubat. Walam tansahu, sampai ndak lupa dengan perbuatanku ya Allah, pian catat rapi. Walam tardahu, dan sampai sebenarnya ndak seneng dengan ini semuanya, pian ndak ridho ya Allah. Wahalum ta'alayya ba'da kudrati ala ukubatik. Sebenarnya pian ini mampu pang menyiksa ulun, tapi tidak pian lakukan. Kita sholat teledor, tapi maaflah. Makanya saya bilang Allah ini sangat halim. Halim itu sabar. Kalau jelek sedikit aja, kalau agak kenceng dikit lah Allah seandainya, maaf, kayak polisi, kita tidak jadi manusia karena sering langgar terus, ditilang. Ya kalau sehari yang ditilang berapa kali? Subuh kesiangan, duhur. Kalau sampean kan insya Allah ndak ya. Ndak.
karena sampean ke masjid. Subuh kadang setengah 7, kadang jam 6 lah. Jam 6 bangun tuh sudah kesiangan, subuhnya habis. Subuh nanti duhur jam 2. Jangan jam 2, jam 1 aja sudah terlambat sebenarnya. Ini loh, tak kasih gambaran yang gampang. Sampean punya pegawai, ya. Duhur itu kan jam 12 lebih 21, harusnya sholat paling tidak jam 2, jam 12.30 sholat, waktunya istirahat bahasa kita sholat. Sampai punya pegawai, waktunya istirahat jam 1, jam 12 sampai jam 1, sudah istirahatmu segitu, kau pulang nyantai-nyantai, mandi, makan, terserah, penting jam 1 kamu harus datang. Sampai begitu datang, belum datang aja dia, momennya nih, gampang-gampang aja, sampai datang, mana kau belum datang, 5 menit aja, ini gratisnya sudah gretek sudah. Awas nanti kalau beberapa kali tampihin nanti. Begitu datang, tidak lama Pak, cuman selisih 20 menit aja lambat. Jam 1 lebih 20 dia datang. Nah, itu panas sudah hati pian. Kita ini kepada Allah, Masya Allah, duhur kadang setengah 3, apatah lagi undangan kemanten ada 5. Ibu-ibu kalau undangan kemanten ada 5, sholatnya tepat waktu enggak, Bu? Kata suaminya, yuk ke masjid, nanggung Pak. Langsung aja ke sana. Pas sampai rumah jam 3 lebih 1/4, usolli fardhan duhri 4 rakaatin. Allah, ini Allah ini, Allah. Masjid Al-Hudri adzan juga, Allahu Akbar. Jadi sampai adzan Allahu Akbar salat duhur, masjidnya adzan salat asar. Ya Allah. Nah, termasuk ya kelebihan umatnya Nabi Muhammad, Allah ini ngasih yang tidak diberikan Allah kepada umat yang lain. Banyak sebenarnya Pak, kalau dirinci-rinci itu diantaranya Ramadan, ya, Ramadan itu tidak dikasihkan umat lain. Mereka tidak pernah puasa Ramadan, mereka tidak pernah ketemu Lailatul Qadar, tidak pernah ketemu. Karena Lailatul Qadar itu, karena maaf, ada satu sahabat kagum dengan Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu seorang nabi, dia punya senjata rahang onta, ya. Ada di Indonesia Sam'un ini, Samson Betawi. Sama yang jadi Binyamin. Cuman salahnya kalau Binyamin pengembasannya bulu ketiak, dicabutin lemes udah dia. Kalau dalam kitab itu rambutnya ini. Sam'un Al-Ghazi itu rambutnya panjang, jadi sangar. Nabinya itu sangar, gagah, jagau. Makanya banyak raja-raja takut. Dia sendirian aja, kalau ada raja ndak beres, hentikan, diparang, teng, ting, tek, patah, ditombak, ting, patah. Berani orang sakti, ya. Saya dulu punya guru Pak, namanya Ustadz Wahab. Itu hebat itu orangnya. Ya. Ustadz Wahab itu di situ ada pendekar silat. Saya kenal mereka itu jago kalau latihan itu. Wow. Ustadz Wahab itu ndak bisa gitu. Cuman kalau dia lagi judi gini, orang-orang pendekar itu sambil ada minuman, Ustadz Wahab itu lewat, diambilnya itu meja. Wah, pendekar itu Pak, bukan kaleng-kaleng yang dia. Itu tahu sampai dikeroyok pendekar, beliau cuman gini aja, tidak gerak, terpental semuanya Pak. Was, enak modal diam aja dia. Nah, satu hari diparang, parangnya patah. Nah, itu namanya guru saya Ustadz Wahab. Ya.
Dulu Pak masih ilmu kanuragan, masih seneng belajar ya. Makanya rambut saya dulu panjang. Pernah saya di sini sudah panjang itu pernah sini? Belum. Sudah ngaji sini. Sudah ngaji. Oh iya. Dulu kalau istri saya ngomong potong, saya kalau tidur sampean potong rambut saya gitu. Makanya sekarang gundul terus. Nah sekarang ganti gundul terus. Nggak panjang lagi sudah. Iya kalau berapa tahun saya gundul. Semenjak ibu saya ngomong nggak usah dipanjangkan. Ibu saya ngomong nggak usah dipanjangkan, gundul terus. Jadi Sam'un al-Ghazi itu tidur diikat, begitu kaki tangan diikat ini. Siapa yang ikat? Istrinya. Istrinya dirayu oleh raja, kalau kau bisa bunuh suamimu, kau kujadikan permaisuri dan kuberikan perhiasan yang banyak. Nah, terpesona dia, diikatnya. Begitu bangun gini, kenapa badanku diikat? Katanya istrinya, ku tes ilmu pian bahai. Oh, bismillah, putus talinya. Kata rajanya, ganti pakai rantai. Rantainya halus-halus, yang segini-gini aja. Segini-gini rantainya, diikat. Tidur bangun, kenapa diikat rantai? Ku coba bang, kemarin kan cuman itu tali, tali yang gede-gede itu kurang. Bismillah, rantainya putus. Ganti rantai kapal, diikat semuanya. Bismillah, putus semuanya. Katanya Sam'un, ding. Nah makanya a'da'ul a'da zaujatuka allati tudoji'uka baina jambika. Musuhnya musuh kamu itu adalah istrimu. Karena istri itu tahu kekurangan kita, kelebihan kita, karena tidur dengan kita tiap hari. Makanya ada di tempat kami namanya Pak Sakera. Pernah nonton film Mbak Sakera sama Brodin, Maimunah. Nah, itu di rumah, di tempat kami. Saya pabriknya Belanda itu masih di rumah, di depan rumah saya. Orang saya dulu sering ke pabrik itu, ya ngambil mangga. Masih kecil-kecil gini ngelemparin mangga di balik. Itu di situ Pak Sakera dibunuh di mana pabrik kain tekstil punyanya Belanda dulu. Itu maaf yang tahu jadi Pak Sakera itu ditembak Belanda ndak mempan, di parang ndak mempan. Saksi Pak Sakera, pengapesannya kalahnya cuman satu, dipukul pakai daun kelor. Jadi kalau sudah kena daun kelor ini kayak enggak punya tenaga, lemes ini, enggak anu lagi, sudah kesaktiannya hilang. Siapa yang tahu? Istrinya, ya istrinya. Sam'un gitu juga, ndak sengaja Sam'un ngomong, ding, kau ikat pakai apapun aku ndak mungkin bisa kalah. Aku ini sakti dingai, kecuali kau ikat aku dengan rambutku sendiri, baru aku gak bisa apa-apa. Oh gitu kah mas? Besok rambutnya diikatkan di jempolnya aja, tek tek tek, lemes sudah, nggak bisa ngomong apa-apa. Gini, akhirnya maaf, Sam'un matanya dicongkel sama raja, telinganya diputus, ya, hidungnya disayat, dicongkel matanya, jadi diikat tangannya gini. Dua-duanya mau dibunuh. Maka Sam'un minta sama Allah, ya Allah, beri aku kekuatan, aku robohkan kerajaannya dia. Ya, beri aku, ini di tiang-tiangnya kerajaan diikat dia, di tengah pelataran yang gede, disaksikan orang banyak. Maka Sam'un menarik, ya Allah, robohkan.
Jadi tiangnya roboh, merobohi raja, merobohi daripada istrinya sendiri. Sam'un hidup. Maka Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku kesembuhan. Aku akan berjihad di jalanmu ya Allah, tak henti-henti. Maka tiba-tiba diizinkan izin Allah, Nabi diberi Allah mata sembuh, kemudian hidungnya tumbuh, kemudian semuanya tumbuh, telinganya tumbuh normal. Sam'un berjuang kepada Allah siang dan malam. Kalau setiap ada ketidakbenaran dia datangin. Raja-raja itu dilawanin semua selama 1000 bulan. Tidak pernah putus, pindah. Maka sahabat bertanya, a'adallahu lahu, wahai Rasulullah, apa yang diberikan Allah, disediakan Allah untuk Sam'un al-Ghazi yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Kagum. Sebab apa? Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? 3. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya, birrul walidain, kemudian al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini 1000 bulan. Maka Allah turunkan ayatnya. Kenapa? Sebab kalau ngikutin Sam'un al-Ghazi selamanya kadang tidak sampai. Di sini ada yang berumur 84 tahun. 84 tahun ada? Atau teman sampean yang pernah sampai hidup umur 84? Ada? Yang pernah ngaji di sini? Kayak 60 meninggal, 65 meninggal, ya kalau 45 meninggal. Jadi kalau gini tidak sempat. Maka diberikan oleh Allah Lailatul. Jadi begitu Nabi, kalau itu apa yang disediakan Allah, maka Allah kasih umat Nabi Muhammad tidak usah nunggu 1000 bulan, cukup 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau sampai ketemu Lailatul Qadar berapa kali, apalagi pas punya bini namanya Lailatul Qadar, ketemu terus. Ada Pak tiap hari saya mendapat Lailatul Qadar. Man shalla arba'an ba'da salatil isya ya'dilna Lailatul Qadar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, maka sebanding dia dengan dapat Lailatul Qadar. Berarti tidak Ramadan toh, tiap hari pian bisa, asal setelah sholat isya sampai sholat 4 rakaat. Pertanyaan saya, selama ini sampai sholat berapa rakaat? Berapa? Berarti tidak dapat Lailatul Qadar. Ya kalau jadi 4 rakaat dapat Lailatul. Jadi kalau sampai setiap isya 4 Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul. Ya Allah, umur sampean 84 tahun, 84 tahun, 84 tahun, kalikan berapa kali pian mengerjakan. Apa yang diberikan Allah lagi, yaitu ketika kita dapat ujian daripada Allah, yaitu musibah. Ya, musibah itu tidak harus semuanya tidak enak, Pak. Ya, musibah itu kadang-kadang berupa nikmat, tapi kadang-kadang orang tidak paham. Ya, orang tidak paham. Kadang-kadang orang yang sering diuji oleh Allah, dia dikehendaki mudahnya urusan nanti di akhirat. Tidak repot-repot. Contoh kadang tidak enak badan,
enak badan. Makanya rata-rata maaf lah, pian-pian ini di atas 40 tahun rata-rata kondisinya walaupun maaf lah di hari-hari biasa gini kayaknya sehat. Datang ke masjid enak aja, memang kelihatannya sehat aja, makan enak. Tapi kalau maaf kalau kita cek darah kita, maka darahlah yang ngomong. Pian sehat dohirnya, begitu dicek, ayo ndak percaya sampean datang ke dokter, periksa. Insya Allah pulang dapat resep sampean. Loh, percaya ndak percaya pian yang sehat gini lah, karena saya kemarin itu cek sampean tak tanya ini kayak sampean ngeliat saya ini keadaannya sehat tak? Yang ada ini nah sehat kalau ngaji tiap hari ya, kalau saya cek apa namanya lengkap, jadi disedot sini darah saya, nunggu sehari semuanya, kolesterolnya, gulanya, asam uratnya, ginjalnya, tekanan jantungnya, semuanya lengkap. Ditakut-takutin juga sama dokter akhirnya. Bapak ini harus hati-hati Pak lah, ada hati-hatinya kalau. Nah, Bapak pernah lah kakinya ngerasa kaku-kaku kalau pagi hari? Ya kadang-kadang dok. Nah ini harus ini. Nah ini anu Pak ya, untuk sebagai anuan itu ke sana Pak. Begitu tanya berapa nang, 750. Ya, ceknya 900. Iya sudah. Makanya kalau pian kepingin sehat, resepnya cuma satu, jangan periksa dokter. Jangan periksa dokter, bujur. Pian kalau periksa alamat dikasih obat pian. Makanya kenapa yuk? Kenapa? Sebenarnya kita ini tiap saat dosa kita ini dilorotin sama Allah. Ya perasaan kayak badan kesemutan, badan kayak tulang kaku-kaku, bangun tidur kayak ndak langsung bangun, duduk gini dulu, ambil gini-gini. Katanya suaminya lekas berdiri, kemarin gantian kamar mandi, pian dulu nah, mau istirahat dulu saya. Itu artinya badannya rasa permen nano ya kaku-kaku ya diam gini sehat. Nah disitulah ibu dosa pian ini dikurangin sama Allah. Cuman sampean sehat masih, bukan sakit ndak, cuman badan merasa ndak nyaman, dikurangin terus dosa pian tiap hari tiap saat. Jadi ketika ada orang terkena musibah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada sampai orang mengucapkan itu kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allah berikan beberapa nikmat kemuliaan. Pertama, tidak putus-putus dari kasih sayang Allah. Innal alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka terus dapat kasih sayang Allah, warahmah, dan dapat rahmatnya Allah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan orang yang bersabar ketika diberi oleh Allah musibah, maka tidak ada ganti bagi orang itu kecuali dia akan masuk surga tanpa ditanya. Bangun masuk surga lah, kata yang enak-enak, kok enak dia masuk surga langsung? Iya, kamu ndak tahu kisahnya waktu di dunia.
Ya, dah masuk ikam, orang mana sih ini namanya? Orang Jalan Nusantara, masuk surga sana. Oh, mau tunggu dulu, orang Bengkuring dulu. Bengkuring inggih, baru Nusantara. Gang sayur. Ya Allah. Jadi orang-orang sabar ini Masya Allah. Maka iman itu ada dua. Iman isinya satu, syukur dua, isinya sabar. Nah sampean sekarang ini menjalankan iman pian ya syukur, pian ya sabar. Syukur ketika sehat mau ke masjid, sabar ketika dipanggil adzan mau datang. Jangan dikira adzan itu orang teriak-teriak, itu tester iman kita gimana. Makanya sabar terbagi tiga: sabrun al musibah, sabrun ala ta'ah, sabrun ala tarkil maksiyah. Sabar yang paling berat adalah meninggalkan maksiat, pahalanya 900 kemuliaan. Sabar ketika menjalankan taat, 600 kebaikan. Sabar keterkena musibah, 300 kebaikan. Maka orang ketika diberi musibah, dia seperti tidak tahan dengan ujian daripada Allah. Padahal paling besar-besarnya pahala sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar paling bagus lagi nomor 2, sabar menjalankan perintah Allah, ya sholat, ya nuntut ilmu. Gini nih paling enak Pak, habis maghrib ini selonjor betulan, apalagi tidurnya di paha bini, bekurung bekesahan nunggu isya, enaknya Bang. Ini ngaji sambil gini nah, ngantuk-ngantuk dibuka lagi, tidak lama. Kenapa? Letih. Ngaji itu diomelin sebenarnya. Betul enggak? Diomelin kita ini sebenarnya ngaji ini. Betulan udah mulai pagi sampai sore kerja, habis isya masih ngaji. Ya Allah, saya tadi malam ceramah di Perdana Kembang Janggut. Berangkat di sini jam 10 pagi, nyampe sono jam 5. Berapa jam? 7 jam. Jalannya enaknya luar biasa, bisa loncat-loncat duduk Pak. Jemping mobilnya. Pulangnya jam 12, sampai di sini setengah 5. Kata Habib Muhammad, tidak mungkin sampean. Sudah ya pulang, aku mau pengajian di Manijo. Supirnya saya bilang bacalah qad ja'akum 6 kali. Enggak 7 kan? Enggak, 6 aja. Insyaallah nyampe. Iya, 4 jam setengah aja, jam 12 pulang. Habib Muhammad enggak mungkin, saya ini udah sering. Udah ya, udah pulang dah ya, bismillah. Saya tidur tidur. Tahu-tahu sedemana ini udah di Tenggarong. Saya lihat masih jam 4. Saya sudah terus jam 4 lebih 30 sampai di Antasari di sini di Suryanata. Ya sudah langsung ke masjid. Di masjid belum ada nasi. Ya, kamar mandi baru azan. Ini diundang lagi ke sana lagi saya. Tahu aja orang-orang ini. Masya Allah. Sudah cukup lah. Saya kira ini apa yang saya sampaikan. Kemudian tanggal 9 ini sebenarnya undangannya dibawa hari ini karena kita 2 minggu sekali ya.
Arba Mustamir tanggal 19 Agustus, masih kurang 25 hari lah ya. Ya sebenarnya sekali pertemuan amplopnya itu udah ketemu lagi karena sudah ngelewatin hari acara, tapi nanti dikumpulkan aja sebelum acara ya, bisa bantu-bantu. Nah terus di antara jamaah mungkin ada yang mau ba'akekah 3,5 juta. Insya Allah nanti dibelikan sapi ya, tapi sudah beberapa orang sudah masuk. Ini tadi saya mau nyari sapi sebenarnya siang tadi, beli sapi buat acara itu, karena tiap tahun memang motong sapi, motong kambing. Kambing dipakai nasi Arab untuk Habib-Habib sama guru-guru, nang sapinya untuk jamaah ya. Siapa tahu moga-moga di antara jamaah ada yang ba'akekah, moga-moga berkah. Niatin dzikir tolak bala ya, tanggal 19. Undangannya insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Allahumma khatim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jembatan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih
وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شولل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, u'tiyat ummati say'an lam yu'tahu ahadun minal umam ayakulu indal musibah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Umatku diberi oleh Allah sesuatu yang seseorang tidak diberi oleh Allah daripada umat-umat terdahulu. Jadi ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Jadi sama ini banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Di antaranya, kalau kita ini berbuat dosa, Allah tidak langsung nulis dosa kita. Tunggu dulu, katanya. Ya, malaikat ini kepingin aja langsung nulis. Ya kalau buat dosa sekarang, ibaratnya kalau polisi itu ketemu langsung ditilang. Kata Allah, tunggu dulu. Pagi berbuat dosa, tunggu dulu. Nanti sampai sore. Kalau sore belum tobat, tulis 1. Kalau dia bertobat, hapus. Gak usah ditulis. Maghrib berbuat dosa, mau tulis jangan. Tunggu hampir subuh. Kalau masih berbuat belum tobat, tulis 1. Tapi tobat, coret. Beda kalau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik belum mengerjakan, tulis 10. Langsung suruh nulis. Pamanya, nanti malam pengajian lah. Pamanya nih. Ingatnya duhur tadi. Langsung insyaallah datang saya. 10. Padahal belum dikerjakan. Maghrib kan 1 itu hasanatun wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kebaikan yang diberikan oleh Allah itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia ini sampai jual, batu baranya dijual, tembaganya dijual, emasnya dijual, tanahnya dijual, kayunya dijual, pesawatnya dijual. Terus ditukar dengan 1 kebaikan Allah, seluruh dunia ini tidak ada bisa menandinginya. Makanya
Sering saya katakan hari kiamat itu adalah hari penyesalan, namanya yaumal hasrah. Harinya itu namanya hari kayak asrah. Ya, ada namanya zalzalah, hari yang menggoncangkan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzala. Hari kiamat dikatakan zalzalah. Nah, ada juga namanya yaumal jaza, hari di mana Allah membalas. Yaumuddin termasuk hari balasan. Nah, di situ ada namanya yaumal hasrah, hari penyesalan. Maksudnya apa? Banyak manusia yang menyesal ketika diberikan pahalanya oleh Allah. Ini balasannya, ya Allah, tahu gini saya mengerjakannya. Diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya umat dulu itu disiksa oleh Allah, dijadikan warik. Gara-garanya tidak mau Jumatan lah, gara-garanya tidak mau Jumatan. Nah, kita ini tidak ada Jumatan, kada jadi warik-warik juga. Coba. Jadi setiap disuruh Jumatan alasan, disuruh Jumatan alasan, disuruh Jumatan alasan. Alasannya ikannya banyak lah, mancing lagi strike lah, ya. Disuruh Nabi Musa sholat sama, akhirnya Allah murka. Kunu kirodatan khosin waja'alnaha nakalan lima baina yadaya. Jadi kamu warik. Makanya begitu diorek-orek ada warik kayak manusia. Teori Darwin, ngerti ndak teori Darwin nih? Ya. Pithecanthropus erectus mojokertous. Sekolah dulu saya, Pak, masih ingat saya. Pitek termasuk yang ada kerangka manusia kayak warik ada di Indonesia, di Mojokerto. Pithecanthropus erectus mojokertous, ada Mojokertousnya ini. Itu pelajaran sejarah dulu, geografi ya. Jadi dijadikan Allah. Nah, kita alhamdulillah tidak Jumatan, ditunggu sama Allah kapan kita mau Jumatan. Ya. Sholat tidak pernah sholat, Allah tunggu. Kalau umat dulu enggak, langsung dihajarnya, disiksanya, diazabnya. Umatnya Nabi Muhammad tidak, ditunggu tobatnya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma naitani anhu falam abtub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'utani ila taubati ba'da jur'ati ala ma'siyatik. Itu kan doa akhir tahun. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sana, ya Allah, di tahun ini banyak yang kau larang-larang ku kerjakan ya Allah. Falam atub minhu, aku belum taubat ya Allah. Di antaranya Pak, yang kita merasa ndak dosa padahal itu salah lah, padahal itu salah, padahal itu ndak baik, tapi kita merasa ndak berdosa, yaitu sholat sering terlambat. Sholat sering terlambat. Buktinya kenapa Allah tidak senang? Buktinya disiksa. Summa utiya ala qaumin turdahu ru'usuhum, aku diajak oleh malaikat. Di situ Allah tunjukkan ada manusia kepalanya dihantam godam. Turdah itu digempit ini Pak. Mungkin kalau gambarannya walaupun tidak 100%, kalau pian ngelihat kalau ada besi mau dikikir itu kan ada besi yang gini jalan gengrek, diputer-puter ini supaya megangin itu kan baru dikikir itu.
apa? Gitu ya, yang supaya. Nah itu kepalanya taruh tengah gitu, tos, matanya lepas, giginya rompal, otaknya hancur. Kemudian alatnya mundur lagi, krek, kepalanya utuh lagi, digencet lagi, kres, mundur lagi terus. Wala yafturu an dzalika syai'. Kejadian itu tidak pernah terputus, terus berulang-ulang. Nabi bertanya, siapa itu hai Jibril? Oh itukah umatmu? Haula'il ladzina tatatsaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka itu orang yang kepalanya berat untuk diajak salat 5 waktu. Imma tarakuha kaslanan, kadang salat ninggalkan salat karena malas, bukan ingkar. Kalau ingkar dia kafir, dia murtad. Apa ndak wajib salat itu? Murtad dia itu. Namanya murtad qauli. Omongannya yang bikin dia murtad karena menghalalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dia bilang tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa, itu dosa, tidak boleh. Kalau dia sekedar tidak sholat berarti dia cuma karena malas saja, bukan karena ingkar. Malas saja tidak sholat, dia diem. Aku sebenarnya kepingin pang sholat, cuman masih belum bisa. Nah dia belum bisanya karena malas saja, disiksa. Imma tarokuha kaslanan, kadang-kadang tidak sholat karena malas, au yuakhiruna, atau dia sholat cuman menunda-nunda waktu. Nunda waktu ini dosa, Pak. Falam atub minhu, aku belum taubat. Walam tansahu, sampai ndak lupa dengan perbuatanku ya Allah, pian catat rapi. Walam tardahu, dan sampai sebenarnya ndak seneng dengan ini semuanya, pian ndak ridho ya Allah. Wahalum ta'alayya ba'da kudrati ala kubatik. Sebenarnya pian ini mampu pang menyiksa ulun, tapi tidak pian lakukan. Kita sholat teledor, tapi maaflah. Makanya saya bilang Allah ini sangat halim. Halim itu sabar. Kalau jelek sedikit aja. Kalau agak kenceng dikit lah Allah seandainya, maaf, kayak polisi. Kita tidak jadi manusia, karena sering langgar terus, ditilang. Ya kalau sehari yang ditilang berapa kali? Subuh kesiangan, duhur. Kalau sampean kan insya Allah ndak ya, ndak. Karena sampean ke masjid. Subuh kadang 6:30, kadang jam 6 lah. Jam 6 bangun tuh sudah kesiangan, subuhnya habis. Subuh nanti duhur jam 2, jangan jam 2, jam 1 aja sudah terlambat sebenarnya. Ini loh, tak kasih gambaran yang gampang. Sampai punya pegawai ya. Duhur itu kan jam 12:21, harusnya sholat paling tidak jam 2, jam 12:30 sholat. Waktunya istirahat, bahasa kita sholat. Sampai punya pegawai, waktunya istirahat jam 1, jam 12 sampai jam 1. Sudah istirahatmu segitu, kau pulang nyantai-nyantai, mandi, makan, terserah. Penting jam 1 kamu harus datang. Sampai begitu datang, belum datang aja dia. Momennya nih, gampang-gampang aja. Sampai datang, mana kok belum datang, 5 menit aja. Ini gratisnya sudah gretek sudah. Awas nanti kalau kali tampihin nanti. Begitu datang, tidak lama Pak, cuman selisih 20 menit aja lambat. Jam 1:20 dia datang. Itu panas sudah hati pian. Kita ini kepada Allah, Masya Allah, duhur kadang 2:30, apatah lagi undangan kemanten ada 5. Ibu-ibu kalau undangan kemanten ada 5, sholatnya tepat waktu enggak, Bu?
Kata suaminya, yuk ke masjid. Nanggung pak. Langsung aja ke sana. Pas sampai rumah jam 3:03, usolli fardhan duhri arba'a rakaatin. Allah, ini Allah, ini Allah. Masjid Al-Hudri adzan juga, Allahu Akbar. Jadi sampai adzan Allahu Akbar salat duhur, masjidnya adzan salat asar. Ya Allah. Nah, termasuk ya kelebihan umatnya Nabi Muhammad, Allah ini ngasih yang tidak diberikan Allah kepada umat yang lain. Banyak sebenarnya Pak, kalau dirinci-rinci itu diantaranya Ramadan ya, Ramadan itu tidak dikasihkan umat lain. Mereka tidak pernah puasa Ramadan, mereka tidak pernah ketemu Lailatul Qadar, tidak pernah ketemu. Karena Lailatul Qadar itu karena maaf, ada satu sahabat kagum dengan Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu seorang nabi, dia punya senjata rahang onta ya. Ada di Indonesia Sam'un ini, Samson Betawi. Sama yang jadi Binyamin. Cuman salahnya kalau Binyamin pengembasannya bulu ketiak, dicabutin lemes udah dia. Kalau dalam kitab itu rambutnya ini. Sam'un Al-Ghazi itu rambutnya panjang, jadi sangar. Nabinya itu sangar, gagah, jagau. Makanya banyak raja-raja takut. Dia sendirian aja, kalau ada raja ndak beres, hentikan, diparang, teng, ting, tek, patah, ditombak, ting, patah. Berani orang sakti ya. Saya dulu punya guru Pak, namanya Ustadz Wahab. Itu hebat itu orangnya ya. Ustadz Wahab itu di situ ada pendekar silat. Saya kenal mereka itu jago. Kalau latihan itu wow. Ustadz Wahab itu ndak bisa gitu-gitu. Cuman kalau dia lagi judi gini, orang-orang pendekar itu sambil ada minuman, Ustadz Wahab itu lewat, diambilnya itu meja. Wah, pendekar itu Pak. Bukan kaleng-kaleng yang dia. Itu tahu sampai dikeroyok pendekar, beliau cuman gini aja, tidak gerak, terpental semuanya Pak. Was, enak modal diam aja dia. Nah, satu hari parangnya patah. Nah, itu namanya guru saya Ustadz Wahab ya. Dulu Pak masih ilmu kanuragan, masih seneng belajar ya. Makanya rambut saya dulu panjang. Pernah saya di sini sudah panjang itu pernah sini? Belum. Sudah ngaji sini. Sudah ngaji. Oh iya. Dulu kalau istri saya ngomong potong, saya kalau tidur sampean potong rambut saya gitu. Makanya sekarang gundul terus. Nah sekarang ganti gundul terus. Nggak panjang lagi sudah. Iya, kalau berapa tahun saya gundul, semenjak ibu saya ngomong nggak usah dipanjangkan. Ibu saya ngomong nggak usah dipanjangkan, gundul terus. Jadi Sam'un Al-Ghazi itu tidur diikat, begitu kaki tangan diikat ini. Siapa yang ikat? Istrinya. Istrinya dirayu oleh raja, kalau kau bisa bunuh suamimu, kau kujadikan permaisuri dan kuberikan perhiasan yang banyak. Nah, terpesona dia, diikatnya. Begitu bangun gini, kenapa badanku diikat? Katanya istrinya, kutes ilmu pian bahai. Oh, bismillah, putus tali. Kata rajanya, ganti pakai rantai. Rantainya halus-halus, yang segini-gini aja, segini-gini rantainya, diikat. Tidur bangun,
Hah? Kenapa diikat rantai? Ku coba bang, kemarin kan cuman itu tali tali apa yang gede-gede itu kurang. Bismillah, rantainya putus. Ganti rantai kapal, diikat semuanya. Bismillah, putus semuanya. Katanya Sam'un, ding. Nah, makanya a'da'ul a'da zaujatuka allati tudoji'uka baina jambika. Musuhnya musuh kamu itu adalah istrimu. Karena istri itu tahu kekurangan kita, kelebihan kita, karena tidur dengan kita tiap hari. Makanya ada di tempat kami namanya Pak Sakera. Pernah nonton film Mbak Sakera sama Brudin, Maimunah? Nah, itu di rumah, di tempat kami. Saya pabriknya Belanda itu masih di rumah, di depan rumah saya. Orang saya dulu sering ke pabrik itu, ya ngambil mangga. Masih kecil-kecil gini, ngelebarin mangga di balik. Itu di situ Pak Sakera dibunuh di mana pabrik kain tekstil punyanya Belanda dulu. Itu maaf yang tahu jadi Pak Sakera itu ditembak Belanda ndak mempan, di parang ndak mempan. Saksi Pak Sakera, pengapesannya kalahnya cuman satu, dipukul pakai daun kelor. Jadi kalau sudah kena daun kelor ini kayak ndak punya tenaga, lemes ini. Ndak anu lagi, sudah kesaktiannya hilang. Siapa yang tahu? Istrinya. Ya, istrinya. Sam'un gitu juga, ndak sengaja Sam'un ngomong, ding, kau ikat pakai apapun aku ndak mungkin bisa kalah. Aku ini sakti dingai. Kecuali kau ikat aku dengan rambutku sendiri, baru aku gak bisa apa-apa. Oh gitu kah mas? Besok rambutnya diikatkan di jempolnya aja, tek tek tek, lemes sudah, nggak bisa ngomong apa-apa. Gini, akhirnya maaf, Sam'un matanya dicongkel sama raja, telinganya diputus, ya, hidungnya disayat, dicongkel matanya, jadi diikat tangannya gini. Dua-duanya mau dibunuh. Maka Sam'un minta sama Allah, ya Allah, beri aku kekuatan, aku robohkan kerajaannya dia. Ya, beri aku, ini di tiang-tiangnya kerajaan diikat ya, di tengah pelataran yang gede, disaksikan orang banyak. Maka Sam'un menarik, ya Allah, robohkan. Jadi tiangnya roboh, merobohi raja, merobohi daripada istrinya sendiri. Sam'un hidup. Maka Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku kesembuhan, aku akan berjihad di jalanmu ya Allah, tak henti-henti. Maka tiba-tiba diizinkan izin Allah, Nabi diberi Allah mata sembuh, kemudian hidungnya tumbuh, kemudian maaf semuanya tumbuh, telinganya tumbuh normal. Sam'un berjuang kepada Allah siang dan malam. Kalau setiap ada ketidakbenaran dia datangin. Raja-raja itu dilawanin semua selama 1000 bulan, tidak pernah putus, pindah. Maka sahabat bertanya, ma a'adallahu lahu, wahai Rasulullah, apa yang diberikan Allah, disediakan Allah untuk Sam'un al-Ghazi yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Kagum. Sebab apa? Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? 3. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya, birrul walidain, kemudian al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini 1000 bulan. Maka Allah turunkan ayatnya. Kenapa? Sebab kalau ngikutin Sam'un al-Ghazi selamanya kadang tidak sampai. Di sini ada yang berumur 84 tahun.
84 tahun ada? Atau teman sampean yang pernah sampai hidup umur 84? Ada? Yang pernah ngaji di sini? Kayak 60 meninggal, 65 meninggal, ya kalau 45 meninggal. Jadi kalau gini enggak sempat. Maka diberikan oleh Allah Lailatul. Jadi begitu Nabi, kalau itu apa yang disediakan Allah, maka Allah kasih umat Nabi Muhammad tidak usah nunggu 1000 bulan, cukup 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau sampai ketemu Lailatul Qadar berapa kali, apalagi pas punya bini namanya Lailatul Qadar, ketemu terus. Ada Pak tiap hari saya mendapat Lailatul Qadar. Man shalla arba'an ba'da salatil isya ya'dilna Lailatul Qadar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, maka sebanding dia dengan dapat Lailatul Qadar. Berarti tidak Ramadan toh, tiap hari pian bisa, asal setelah sholat isya sampai sholat 4 rakaat. Pertanyaan saya, selama ini sampai sholat berapa rakaat? Berapa? Berarti tidak dapat Lailatul Qadar. Ya kalau jadi 4 rakaat dapat Lailatul. Jadi kalau sampai setiap isya 4 Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ya Allah, umur sampean 84 tahun, 84 tahun, 84 tahun, kalikan berapa kali pian mengerjakan. Apa yang diberikan Allah lagi, yaitu ketika kita dapat ujian daripada Allah, yaitu musibah. Ya, musibah itu tidak harus semuanya tidak enak, Pak. Ya, musibah itu kadang-kadang berupa nikmat, tapi kadang-kadang orang tidak paham. Ya, orang tidak paham. Kadang-kadang orang yang sering diuji oleh Allah, dia dikehendaki mudahnya urusan nanti di akhirat. Tidak repot-repot. Contoh kadang tidak enak badan, enak badan. Makanya rata-rata maaf lah, pian-pian ini di atas 40 tahun rata-rata kondisinya, walaupun maaflah di hari-hari biasa gini kayaknya sehat, datang ke masjid enak aja, memang kelihatannya sehat aja, makan enak. Tapi kalau maaf, kalau kita cek darah kita, maka darahlah yang ngomong. Pian sehat dohirnya, begitu dicek, ayo ndak percaya sama datang ke dokter, periksa, insya Allah pulang dapat resep sampai. Loh, percaya ndak percaya? Pian yang sehat gini, lah karena saya kemarin itu cek, sampean tak tanya ini, kayak sampean ngeliat saya ini keadaannya sehat ndak? Yang ada ini nah sehat, kalau ngaji tiap hari ya, kalau saya cek apa namanya lengkap, jadi disedot sini darah saya, nunggu sehari semuanya, kolesterolnya, gulanya, asam uratnya, ginjalnya, tekanan jantungnya, semuanya lengkap. Ditakut-takutin juga sama dokter akhirnya. Bapak ini harus hati-hati, Pak lah. Ada hati-hatinya kalau. Nah, Bapak pernah lah kakinya ngerasa kaku-kaku kalau pagi hari? Ya kadang-kadang dok. Nah ini harus ini. Nah ini anu Pak ya, untuk sebagai anuan itu ke sana Pak. Begitu tanya berapa nang, 750.
ya, ceknya 900. Iya sudah. Makanya kalau pian kepingin sehat, resepnya cuma satu, jangan periksa dokter. Jangan periksa dokter, bujur. Pian kalau periksa alamat dikasih obat. Makanya kenapa yuk? Kenapa? Sebenarnya kita ini tiap saat dosa kita ini dilorotin sama Allah. Ya perasaan kayak badan kesemutan, badan kayak tulang kaku-kaku, bangun tidur kayak ndak langsung bangun, duduk gini dulu, hampir gini-gini. Katanya suaminya lekas berdiri, gantian kamar mandi. Pian dulu nah, mau istirahat dulu saya. Itu artinya badannya rasa permen nano-nano. Ya kaku-kaku, ya diam gini, sehat. Nah, disitulah ibu dosa pian ini dikurangin sama Allah. Cuman sampean sehat masih, bukan sakit ndak, cuman badan merasa ndak nyaman, dikurangin terus dosa pian. Nah, tiap hari, tiap saat. Jadi ketika ada orang terkena musibah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada sampai orang mengucapkan itu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah berikan beberapa nikmat kemuliaan. Pertama, tidak putus-putus dari kasih sayang Allah. Innal alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka terus dapat kasih sayang Allah, warahmah, dan dapat rahmatnya Allah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan orang yang bersabar ketika diberi oleh Allah musibah, maka tidak ada ganti bagi orang itu kecuali dia akan masuk surga tanpa ditanya. Bangun masuk surga lah, kata yang enak-enak, kok enak dia masuk surga langsung? Iya, kamu ndak tahu kisahnya waktu di dunia. Ya, dah masuk ikam. Orang mana sih ini namanya? Orang Jalan Nusantara masuk surga sana. Oh, mau tunggu dulu, orang Bengkuring dulu. Bengkuring inggih, baru Nusantara. Gang sayur. Ya Allah. Jadi orang-orang sabar ini masya Allah. Maka iman itu ada dua. Iman isinya satu, syukur, dua isinya sabar. Nah, sampean sekarang ini menjalankan iman pian ya syukur, pian ya sabar. Syukur ketika sehat mau ke masjid, sabar ketika dipanggil adzan mau datang. Jangan dikira adzan itu orang teriak-teriak, itu tester iman kita gimana. Makanya sabar terbagi tiga: sabrun al musibah, sabrun ala ta'ah, sabrun ala tarkil maksiyah. Sabar yang paling berat adalah meninggalkan maksiat, pahalanya 900 kemuliaan. Sabar ketika menjalankan taat, 600 kebaikan. Sabar terkena musibah, 300 kebaikan. Maka orang ketika diberi musibah, dia seperti tidak tahan dengan ujian daripada Allah. Padahal paling besar-besarnya pahala sabar ketika meninggalkan maksiat.
maksiat. Sabar paling bagus lagi nomor 2, sabar menjalankan perintah Allah, ya sholat, ya nuntut ilmu. Gini nih paling enak Pak, habis maghrib ini selonjor, betulan, apalagi tidurnya di paha bini, bekurung nih, bekesahan, nunggu isya, enaknya Bang. Ini ngaji sambil gini nah, ngantuk-ngantuk dibuka lagi, tidak lama. Kenapa? Letih. Ngaji itu diomelin sebenarnya. Betul enggak? Diomelin kita ini sebenarnya ngaji ini. Betulan, udah mulai pagi sampai sore kerja, habis isya masih ngaji. Ya Allah. Saya tadi malam ceramah di Perdana Kembang Janggut. Berangkat di sini jam 10 pagi, nyampe sono jam 5. Berapa jam? 7 jam. Jalannya enaknya luar biasa, bisa loncat-loncat duduk Pak. Jemping mobilnya. Pulangnya jam 12, sampai di sini setengah 5. Kata Habib Muhammad, tidak mungkin sampai sampean. Sudah ya pulang, aku mau pengajian di Manijo. Supirnya saya bilang bacalah qad ja'akum 6 kali. Enggak 7 kan? Enggak, 6 aja. Insyaallah nyampe. Iya, 4 jam setengah aja, jam 12 pulang. Habib Muhammad enggak mungkin, saya ini udah sering. Udah ya, udah pulang dah ya, bismillah. Saya tidur tidur. Tahu-tahu sedemana ini udah di Tenggarong. Saya lihat masih jam 4. Saya sudah terus jam 4 lebih 30 sampai di Antasari di sini, di Suryanata. Ya sudah langsung ke masjid. Di masjid belum ada nasi. Ya, kamar mandi baru azan. Ini diundang lagi ke sana lagi saya. Tahu aja orang-orang ini. Masya Allah. Sudah cukup lah. Saya kira ini apa yang saya sampaikan. Kemudian tanggal 9 ini sebenarnya undangannya dibawa hari ini karena kita 2 minggu sekali ya. Arba Mustamir tanggal 19 Agustus, masih kurang 25 hari lah ya. Ya sebenarnya sekali pertemuan amplopnya itu udah ketemu lagi karena sudah ngelewatin hari acara, tapi nanti dikumpulkan aja sebelum acara ya, bisa bantu-bantu. Nah terus di antara jamaah mungkin ada yang mau ba'akikah 3,5 juta. Insya Allah nanti dibelikan sapi ya, tapi sudah beberapa orang sudah masuk. Ini tadi saya mau nyari sapi sebenarnya siang tadi, beli sapi buat acara itu, karena tiap tahun memang motong sapi, motong kambing dipakai nasi Arab untuk Habib-habib sama guru-guru, nang sapinya untuk jamaah ya. Siapa tahu moga-moga di antara jamaah ada yang ba'akikah, moga-moga berkah. Niatin dzikir tolak bala ya. Tanggal 19 undangannya insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya rabbal alamin. Allahumma khatim lana husnal khatimah inda indi ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.